Udin bertanya ke Ustadz, mengapa saya tidak pernah menemukan jodoh saya? Ustadz pun menjawab, gadis seperti apa yang kau inginkan? Saya menginginkan gadis yang putih cantik tinggi pintar perhatian dan mencintai saya. Oh kalau begitu kamu harus melaksanakan ajaran 3B. B yang pertama adalah berusaha, apakah kamu sudah cukup berusaha? Wah yang namanya usaha tuh sudah saya lakukan dengan maksimal. Sudah sangat banyak tempat yang saya lalui demi mendapatkan gadis impian saya itu. Kata Udin lagi. Kalau begitu kamu harus melaksanakan B yang kedua yaitu berdoa, bila perlu berdoa dan berpuasa. Udin pun menjawab, Pak Ustadz setiap hari saya berdoa untuk hal ini bahkan berpuasa Senin dan Kamis. Wah, mungkin kamu harus melaksanakan ajaran B yang ketiga. Apa itu Pak? Tanya Udin. Bercermin. Rombongan jamaah haji dari Tegal tiba di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Langsung saja kuli-kuli dari Yaman berebutan untuk mengangkut barang-barang mereka yang mereka bawa. Akibatnya, 2 orang di antara kuli-kuli itu terlibat percekcokan serus dalam bahasa Arab. Melihat itu, rombongan jamaah haji tersebut spontan merubung mereka sambil berucap amin, amin, amin. Udin, panitia yang sedang berada di bandara itu menghampiri mereka dan berkata, "Loh kenapa Anda berkerumun di sini?" Mereka terlihat sangat fasih berdoa, apalagi pakai sorban, mereka itu pasti kiai. Ucap jamaah haji. Seorang profesor perguruan tinggi yang terkenal sebagai seorang ateis, dia dengan tegas menyatakan bahwa dia akan membuktikan bahwa tidak ada Tuhan. Dia melihat langit-langit dia berteriak, "Tuhan, jika Anda nyata, maka saya ingin Anda menjatuhkan saya dari tempat saya berdiri ini. Saya akan memberi Anda 15 menit. Setelah 10 menit, sekali lagi sang profesor mengejek Tuhan dan berkata, "Ini aku, Tuhan, aku masih menunggu." Sampai ke beberapa menit terakhir si Udin anak paling bandel di kelas mendekati profesor dan meninju wajahnya dengan kuat. Profesor itu terjatuh nyaris pingsan sebelum menabrak lantai. Akhirnya, profesor mulai mencoba berdiri. Ketika akhirnya mendapatkan kembali kekuatan bicara, dia melotot pada si Udin. "Hei Udin, ada apa denganmu? Kenapa kamu melakukan itu?" kata profesor. Si Udin tersenyum. "Tuhan sedang sibuk, jadi dia mendelegasikan tugas itu ke saya Pak." Dalam pesawat terbang terdapat 3 penumpang yaitu anggota pramuka, ustadz dan ketua DPR. Tiba-tiba terdengar suara pilot. "Dalam beberapa detik pesawat kita akan jatuh. Sayang kita hanya punya 3 parasut. Saya akan mengambil 1, karena saya harus melaporkan kecelakaan ini." Melihat pilot meloncat, ketua DPR buru-buru mengambil sebuah parasut yang ada di dekatnya. "Saya perlu menyelamatkan diri, sebab saya bertugas memimpin sidang umum DPR untuk menggolkan undang-undang pornografi." Ketua DPR pun langsung terjun menyusul sang pilot. Ustadz pun menatap si pramuka kecil. "Nak," ujar sang ustadz, "saya sudah puas menjalani kehidupan ini, sedang kamu masih harus menjalaninya. Gunakanlah parasut ini, semoga Tuhan menyertaimu nak." "Jangan bersedih Pak Ustadz," ujar si pramuka. "Kita masih punya 2 parasut. Yang diambil ketua DPR tadi adalah ransel saya." Selesai berbuka puasa di warung Padang, Udin menghampiri pemiliknya lalu berkata, "Udah, pernah dengar gak hadits yang mengatakan bahwa memberi makan orang yang berpuasa pahalanya sama dengan pahala orang yang berpuasa?" "Ya saya sering dengar. Tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun," kata pemilik warung. "Syukurlah, udah rupanya sering ngaji ya?" tanya Udin. "Iya lumayan Pak, memangnya kenapa?" tanya pemilik warung. "Dompet saya ketinggalan." Pada suatu hari ada seorang lelaki paruh baya sedang mengemis di pinggir jalan, tak lama datang seorang yang bernama Udin lagi berjalan menuju arah pengemis. "Nah sedekahnya nak, bapak minta sedekah." Udin pun ngambil uang di saku celana dan cuma ada 10.000, "Tolong kembaliannya 7.000 Pak." Pengemis pun, "Cari-cari uang kembalian, nih nak kembaliannya." "Loh kok 8.000 Pak?" kata Udin. "Tidak apa-apa nak, hitung-hitung sedekah." Udin dan Joko, 2 orang yang sudah mati ditanya malaikat penjaga gerbang sebelum masuk ke alam baka. Malaikat pun bertanya kepada Udin, "Kenapa kamu ada di sini?" Udin pun menjawab, "Sewaktu saya di kantor,
Saya diberitahu tetangga kalau istri saya sedang berselingkuh dengan laki-laki lain di apartemen saya. Karena itu saya langsung ngebut pulang. Sampai di rumah saya obrak-abrik seluruh kamar mencari laki-laki itu. Marah nggak ketemu, saya lempar apa saja yang saya temukan keluar jendela. Termasuk koper yang ada di samping tempat tidur. Saking emosinya saya kena serangan jantung. Oh begitu, kalau kamu Joko? Saya ada di dalam koper yang dibuang tadi. Sepulang sekolah, Udin menemukan dompet di jalan menuju rumahnya. Dikarenakan Udin adalah anak yang jujur, dompet tersebut diantarkan ke alamat pemiliknya yang ternyata tetangga sebelah rumahnya. Pak Haji, ini dompet Bapak bukan? Tanya Udin sambil menunjukkan dompet yang baru ditemukannya. Betul, itu dompet saya yang hilang. Saya cari di mana-mana tidak ketemu. Kamu nemuinnya di mana, Din? Itu di bawah pohon mangga, depan rumah Pak Hakim. Setelah diterima dompet itu dibuka oleh Pak Haji Sobirin. Tidak ada yang hilang dan uangnya masih utuh 100.000, namun entah kenapa wajah Pak Haji terlihat bingung. Tidak ada yang hilang, tapi uang saya itu 100.000 satu lembar, kok sekarang jadi 10.000 10 lembar? Oh itu, tadi sebelum kesini saya tukarkan di warung. Soalnya kemarin saya juga nemuin dompet di jalan. Pas saya antar ke yang punya, saya nggak dapat persenan. Alasannya karena tidak ada uang receh. Adik bayi laki-laki Udin yang baru saja lahir sedang menangis menjerit-jerit. Dia bertanya pada ibunya, sebenarnya, adik ini asalnya dari mana, Bu? Ibunya menjawab, dia datang dari surga, Udin. Udin pun berkata, sekarang aku bisa mengerti mengapa mereka mengusirnya dari sana. Udin mendatangi warteg pinggir jalan saat siang hari di bulan Ramadan. Dengan tampang seram Udin berkata, woi, mana nih yang punya warteg? Ya ada apa, Pak? Bapak yang punya warteg ini? Iya, Pak. Ini kan bulan Ramadan, bulan yang suci, hormati dong orang yang lagi puasa. Kalau jualan boleh aja tapi pakai penutup tirai kek supaya gak kelihatan. Beberapa menit kemudian pemilik warteg memasang tirai penutup. Kemudian Udin masuk ke dalam warteg. Nah gitu dong, pesan es tehnya satu ya. Udin yang sedang menjelajah di pedalaman Amazon tiba-tiba saja sudah dikepung sekelompok primitif yang haus darah. Oh Tuhan matilah aku, gumamnya. Tiba-tiba dari langit di atasnya ada kilatan cahaya, dan terdengar suara menggema. Tidak anakku, ajalmu belum tiba. Ambillah batu di dekat kakimu itu dan pukul kepala pemimpin mereka yang tepat berdiri di depanmu itu. Udin pun mengambil batu dan menyerang pemimpin gerombol itu, kemudian memukulkan batu itu ke kepala si pemimpin sekuat tenaga, dan si pemimpin itu mati seketika. Dia berdiri di atas mayat si pemimpin. Seketika 100 orang primitif itu mengepungnya dengan muka sangat marah karena melihat pemimpinnya terbunuh. Kilatan dari langit itu muncul lagi dengan suara menggema. Sekarang baru ajalmu tiba anakku. Seorang ibu mengajar anaknya memasak, sambil menyiapkan hidangan untuk berbuka puasa. Neng tolong taruh wajan di atas kompor. Baik Bu, terus apa lagi? Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, tunggu sampai panas. Iya Bu, ini minyaknya sudah panas. Nah masukkan bumbu yang sudah diulek halus tunggu sampai baunya harum. Sudah Bu, terus apa lagi? Tuangkan santan yang dipanci itu tunggu sampai mendidih. Bu, santan sudah mendidih terus bagaimana? Kalau sudah mendidih kasih salam. Soimah pun mendekatkan mukanya ke wajan sambil berbisik. Assalamualaikum. Udin, seorang profesor dari kota besar mengunjungi suku di pedalaman yang penuh dengan laki-laki. Dia bertanya, bagaimana kalian meredakan ketegangan seksual Anda? Sederhana, datang saja ke sungai besok dan kami akan menunjukkan kepada Anda. Keesokan harinya Udin muncul dan melihat sekelompok orang dekat dengan seekor keledai. Satu orang mengatakan, karena Anda tamu kami, Anda bisa pergi dulu. Karena Udin takut jika menolak maka akan dibunuh suku itu, Udin kemudian mulai mencium dan mulai berhubungan dengan keledai. Kemudian seorang pria dalam kelompok itu bertanya, apakah Anda hampir selesai Pak? Kami perlu keledai itu untuk menyeberangi sungai agar sampai ke kampung suku perempuan.
Seorang ibu sedikit gelagapan ketika mendapat pertanyaan tiba-tiba dari anaknya Udin, karena Udin masih berusia 5 tahun. Ibu kok nggak sholat sih, entar dosa lo. Anu, ibu lagi dapat keringanan dari Allah Udin. Keringanan gimana maksudnya bu? Seorang wanita itu biasanya sebulan sekali dapat keringanan boleh tidak sholat atau puasa selama kira-kira 1 minggu. Oh begitu ya, Udin kira ibu lagi haid. Hari ini pertama kali Udin belajar mengaji. Sebagai awalan adalah belajar doa sehari-hari, yaitu doa sebelum makan. Lantas Udin berulang-ulang menghafalkan doa tersebut. Usai mengaji, Udin pun pulang. Rumah Udin cukup jauh dari tempat mengaji. Ini merupakan kali pertamanya berjalan sendiri melewati kebun di waktu petang. Perasaan Udin mulai tidak karuan. Sontak ia dikagetkan oleh bayangan putih di depannya. Ia bingung bukan kepalang. Tanpa pikir panjang Udin pun membacakan doa yang baru saja dihafalkannya tadi. Bayangan putih itu pun lari terbirit-birit seraya berkata, seumur-umur jadi hantu, baru kali ini mau dimakan sama anak kecil. Seorang biarawan menawarkan tumpangan kepada seorang biarawati. Biarawati itu masuk mobil dan menyilangkan kakinya, memaksa gaunnya untuk memperlihatkan pahanya. Setelah mengendalikan mobil, dia diam-diam menyelipkan tangannya ke atas kaki biarawati. Biarawati itu berkata, saudaraku, ingat ayat 129? Biarawan itu melepaskan tangannya. Tapi, saat mengganti persneling, dia membiarkan tangannya meluncur ke atas kakinya lagi. Biarawati itu sekali lagi berkata, saudaraku, ingat ayat 129? Biarawan itu meminta maaf saudariku, saya sungguh lemah iman. Sesampainya di tempat tujuan, biarawati itu menghela nafas berat dan keluar dari mobil. Setibanya di biaranya, biarawan itu bergegas mencari ayat 129. Dikatakan, pergilah dan carilah lebih jauh ke atas, kamu akan menemukan kebahagiaan. Udin dan temannya Joko meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil dan dihakimi di akhirat. Di sana mengatakan Udin dinyatakan bersalah karena ia memanipulasi pajak penghasilannya, satu-satunya cara dia bisa masuk surga adalah untuk tidur dengan wanita jelek selama 5 tahun. Beberapa hari kemudian, Udin berada di sebuah taman dengan pacar mengerikan barunya, dia melihat temannya Joko dengan seorang wanita yang benar-benar cantik. Joko, apa yang terjadi denganmu? Udin bertanya. Saya tidak tahu, Joko menjawab. Saya diberitahu bahwa saya akan tidur dengan wanita itu selama 5 tahun. Satu-satunya hal yang saya tidak mengerti adalah mengapa dia selalu berteriak, pajak penghasilan sialan, setiap kali dia berhubungan dengan saya. Soimah terkena serangan jantung dan dibawa ke rumah sakit. Ketika berada di meja operasi, ia koma. Dalam koma, ia melihat malaikat dan bertanya, apakah waktuku sudah habis? Malaikat menjawab, belum, umurmu masih 40 tahun 2 bulan dan 8 hari lagi. Setelah pulih, Soimah memutuskan untuk tinggal di rumah sakit dan menjalani operasi wajah, bibir, dan penghilangan kerut wajah. Ia bahkan meminta orang datang untuk mengecat rambutnya. Ia melakukan semua itu karena ia pikir umurnya masih panjang, jadi ia harus tampil sebaik mungkin. Setelah semua selesai, Soimah keluar dari rumah sakit. Ketika menyeberangi jalan, ia tertabrak oleh mobil ambulans dan tewas. Berada di hadapan malaikat, ia bertanya, katanya umurku masih 40 tahun lagi, mengapa engkau mengambilku sekarang? Malaikat pun menjawab, oh, rupanya kamu. Aku minta maaf, aku tidak mengenalimu tadi. Seorang pendeta tiba di suatu kota kecil untuk melakukan suatu pelayanan di sana. Ia perlu mengeposkan sebuah surat, maka ketika ia melihat si kecil Udin, ia bertanya pada anak itu di mana kantor pos. Setelah anak itu menunjukkannya, pendeta itu menyatakan terima kasih dan berkata, kalau kamu dapat datang ke gereja sore ini, kamu akan mendengarkan aku memberitahukan pada semua orang jalan menuju sorga. Udin pun menjawab dengan santai, bagaimana Bapak tahu jalan ke sorga, sedang jalan ke kantor pos pun tidak tahu. 3 gadis nakal yang tinggal serumah memutuskan sudah waktunya mereka pergi ke pengakuan dosa. Ketika imam meminta mereka untuk mengakui dosa-dosa mereka, Sutinah si gadis pertama berkata dia telah membiarkan seorang pria mencumbu payudaranya.
Imam menyuruhnya untuk mencuci mereka dengan air suci. Yati si gadis kedua mengaku bahwa dia telah menyentuh burung seorang pria. Imam menyuruhnya mencuci tangan dengan air suci. Kedua gadis itu pun mencuci dengan air suci, dan kemudian Soimah si gadis ketiga bergabung dengan mereka. Minggir semua, katanya, saya harus berkumur. Seorang anak berusia 9 tahun bernama Udin baru saja mendapat pelajaran agama Islam tentang surga di telapak kaki ibu. Udin terlihat tampak bingung dengan pelajaran tersebut. Ketika sampai rumah Udin bertanya pada ibunya, "Bu, kenapa si surga berada di telapak kaki ibu?" "Karena kalau di antara kaki ibu, itu surga bapakmu nak." Udin meninggal dan karena amal perbuatannya buruk lalu ia dikirim menuju ke neraka. Di sana ia mendapatkan bahwa ternyata neraka itu berbeda-beda bagi tiap negara asal. Pertama ia ke neraka orang-orang Inggris dan bertanya kepada orang-orang Inggris di situ, "Kalian diapain di sini?" Orang Inggris menjawab, "Pertama-tama, kita didudukan di atas kursi listrik selama 1 jam. Lalu didudukan di atas kursi paku selama 1 jam lagi. Lalu disiram dengan bensin dan disulut api. Lalu, setan Inggris muncul dan memecut kita sepanjang sisa hari." Karena kedengarannya tidak menyenangkan, si Udin pun menuju ke neraka lain. Ia coba melihat-lihat bagaimana keadaan di neraka Amerika, neraka Jepang, neraka Rusia dan banyak lagi. Ia mendapatkan bahwa kesemua neraka-neraka itu kurang lebih mirip dengan neraka orang Inggris. Akhirnya ia tiba di neraka orang Indonesia sendiri, dan melihat antrian yang sangat panjang yang terdiri dari orang berbagai-bagai negara yang menunggu giliran untuk masuk neraka Indonesia. Dengan tercengang ia bertanya kepada yang ngantri, "Apa yang akan dilakukan di sini?" Ia memperoleh jawaban, "Pertama-tama, kita didudukan di atas kursi listrik selama 1 jam. Lalu didudukan di atas kursi paku selama 1 jam lagi. Lalu disiram dengan bensin dan disulut api. Lalu setan Indonesia muncul dan memecut kita sepanjang hari. Tapi itu kan sama persis dengan neraka-neraka yang lain. Lalu kenapa dong begitu banyak orang ngantri untuk masuk ke sini? Di sini servisnya sangat-sangat buruk, kursi listriknya nggak nyala, karena listrik sering mati, kursi pakunya nggak ada, tinggal pakunya aja karena kursinya sering diperebutkan. Bensinnya juga nggak ada tuh. Dan setannya adalah mantan anggota DPR, jadi ia cuma datang, tanda tangan absensi, lalu pulang." Konon ada sebuah rumah yang sangat angker. Katanya ada 10 hantu yang menghuni rumah tersebut. Oleh karena itu dipanggillah seorang ustadz untuk mengusir hantu-hantu di rumah tersebut. Setelah Pak Ustadz datang lalu dibacakanlah surat Yasin sambil memejamkan mata. Saat itu juga 9 hantu yang ada di rumah itu menghilang. Pak Ustadz bingung kenapa masih ada 1 hantu yang belum pergi. Beliau pun membaca lagi surat Yasin namun tetap saja hantu itu tidak pergi. Tidak berapa lama, 9 hantu yang sebelumnya datang lagi untuk menjemput temannya sambil berkata, "Maaf Ustadz, yang ini tuli." Seorang wanita cantik dan seksi terjatuh dari lantai 80 sebuah gedung megah. Untunglah di lantai 70, ada seorang pria Amerika menangkapnya. "Terima kasih Anda telah menolong saya." "Sama-sama, tapi Anda harus membalas budi." "Bagaimana caranya?" "Tidurlah denganku." "Binatang kau, tidak mau." "Ya sudah kalau nggak mau." Pria Amerika kemudian melepaskannya dan wanita itu kembali terjatuh. Di lantai 50, seorang pria Prancis berhasil menangkapnya. "Terima kasih Anda telah menolong saya." "Sama-sama, tapi Anda harus membalas budi." "Bagaimana caranya?" "Tidurlah denganku." "Bangsat kamu, tidak mau." "Ya sudah kalau tidak mau." Pria Prancis kemudian melepaskannya dan wanita itu kembali terjatuh. Lantai 45 lewat, lantai 40 lewat, lantai 35 lewat dan tidak ada lagi yang menangkapnya. Si wanita mulai menyesal. Akhirnya dia memutuskan kalau ada lagi pria yang menangkapnya, ia mau diajak tidur bareng. Daripada mati, pikirnya. Akhirnya di lantai 20, seorang pria Arab menangkapnya. Buru-buru wanita itu berkata, "Terima kasih Anda telah menolong saya. Sebagai balas jasa, Anda boleh tidur dengan saya." "Astagfirullah." Lalu pria Arab itu melepaskannya kembali.